Tottenham Hotspur bersiap menjamu Manchester United di perempat final Piala Carabao. Ange Postecoglou saat ini memiliki 7 pemain tim utama yang absen. Kiper pilihan pertama Guglielmo Vicario mengalami cedera pergelangan kaki yang akan membuatnya absen hingga Februari. Pemain bertahan Mickey van de Ven, Christian Romero, dan Ben Davies tampaknya tidak mungkin tersedia untuk dipilih. Di lini serang, pemain sayap muda Mike Moore absen karena sakit. Pemain yang direkrut pada musim panas, Wilson Odobert mengalami cedera hamstring, masalah yang sama yang membuat Richarlison absen hingga tahun baru. Untuk United, Luke Shaw masih absen karena cedera hamstring. Mason Mount baru-baru ini keluar lebih awal dalam derby Manchester. Dan meskipun tingkat keparahan cederanya belum diketahui, ia tampaknya diragukan. Noussair Mazraoui juga mengalami cedera di Stadion Etihad, menurut Amorim. Di Liga, Spurs hanya unggul 1 poin di atas United dan menempati posisi ke-10 saat ini. Mereka hanya finish 2 poin di luar Liga Champions tahun lalu, dan berharap untuk melaju lebih baik untuk mengamankan sepak bola Eropa tingkat atas, serta ingin memenangkan trofi pertama yang sulit diraih dalam 16 tahun. Untuk mencapai tahap ini, Spurs mengalahkan Coventry City 2-1 dan Manchester City dengan skor identik. Terakhir kali MU melawan Spurs di kompetisi ini adalah pada musim 2009-2010 dengan kemenangan 2-0 di babak perempat final. Darren Gibson mencetak 2 gol dengan 2 serangan hebat yang terbukti cukup untuk meraih kemenangan. MU kemudian memenangkan trofi tahun itu, mengalahkan Aston Villa 2-1 di final. Jika lolos dari hadangan Spurs, itu akan memberi Amorim semifinal 2 leg untuk dilalui di tahun baru. Joshua Zirkzee masuk dari bangku cadangan untuk Manchester United dalam kemenangan 2-1 atas Manchester City pada akhir pekan dan membantu timnya bertahan hingga akhir pertandingan. Ini adalah ketiga kalinya berturut-turut pemain asal Belanda itu masuk dari bangku cadangan di Liga Primer, dan ini terjadi tepat setelah ia mencetak 2 gol melawan Everton. Zirkzee bukanlah penyerang pilihan pertama di Manchester United saat ini. Media Italia, Tuttosport, mengklaim Juventus sangat serius mendorong kepindahannya ke Italia. Mereka menyatakan bahwa Thiago Motta akan dengan senang hati menyambutnya dengan tangan terbuka di Juventus, dan sang penyerang juga menikmati penghargaan dari Direktur Olahraga Bianconeri Cristiano Guintoli. Sampai saat ini, Juve tidak mampu membayar apapun selain kesepakatan pinjaman, dan mengandalkan agen pemain berusia 23 tahun itu, Kia Joorabchian. Itu karena, dalam beberapa hari ke depan, Joorabchian akan mengadakan pertemuan dengan Dewan Manchester United. Ia akan melakukannya untuk memahami rencana setan merah untuk pemain internasional Belanda itu, dan kemudian akan menilai situasi untuk bursa transfer Januari. Tuttosport meyakini pertandingan mendatang melawan Tottenham Hotspur dan Bournemouth dapat menentukan masa depan sang penyerang, dengan petunjuk bahwa Joorabchian ingin melihat kliennya mendapatkan menit bermain. Kapten Manchester United, Bruno Fernandes tercatat berhasil mencetak rekor baru usai berhasil bermain di laga derby Manchester Senin lalu. Usai mencetak gol lewat titik penalti, Bruno Fernandes berhasil mencatatkan sejarah sebagai pemain yang berhasil mencetak gol penalti terbanyak di Liga Inggris. Bahkan, catatan ini berhasil mengalahkan rekor dari salah satu legenda Manchester United lain, Wayne Rooney. Kapten Fernandes mencapai tonggak penting dalam karirnya di United, mengingat golnya itu adalah penalti ke-21 yang dicetaknya untuk setan merah di Liga Primer. Catatan ini melampaui rekor Wayne Rooney sebanyak 20 gol dan menjadi pemimpin langsung dalam hal gol dari tendangan penalti untuk United dalam sejarah kompetisi tersebut. Tidak mengherankan bahwa pemain asal Portugal itu berhasil mencetak gol mengingat ia secara luar biasa telah mengonversi 56 dari 62 penalti dalam karirnya,
termasuk 21 dari 25 tendangan penalti di Liga Utama Inggris. Bruno Fernandes di usia 30 memiliki catatan 96% untuk umpan kunci, 89% untuk umpan progresif, 87% untuk umpan ke depan, dan 80% untuk lari progresif. Tidak ada gelandang yang memiliki lebih banyak umpan progresif, 136, atau umpan panjang, 95, di Liga Primer musim ini. Fernandes telah lama menjadi favorit penggemar United, dan ia tampaknya telah menjadi favorit Amorim. Tidak diragukan lagi bahwa gelandang tersebut dapat menjadi bagian penting tim Amorim selama beberapa tahun ke depan. Dengan kreativitas luar biasa yang dimiliki sang gelandang, hal ini membuatnya sangat cocok dengan sistem 3-4-3 sang manajer baru Manchester United itu. Fernandes telah menciptakan peluang terbanyak dan peluang besar, sementara jumlah gol dan asisnya mencapai 9. Itu merupakan yang terbanyak di antara pemain manapun di klub. Selain hasil karyanya yang luar biasa, ia juga bekerja sangat keras tanpa bola dan tidak pernah dapat dituduh tidak memberikan yang terbaik, meskipun penampilannya tidak selalu berstandar tertinggi. Perkembangan terbaru di internal klub merasa, ini bisa jadi akhir perjalanan Marcus Rashford di MU. Terlebih setelah berita-berita yang beredar hari ini. Bahkan Fabrizio Romano mengonfirmasi ada masalah dengan Rashford setelah ia dicoret kemarin, jadi beberapa laporan harus diambil dengan sedikit skeptis. Meski begitu, laporan Jamie Jackson pada dasarnya mengklaim bahwa United dan Amorim telah memutuskan tidak ada jalan kembali bagi Rashford, dan bahwa ia harus pergi. Mark Ogden dan sumber-sumber lain menyatakan bahwa petinggi MU sangat ingin menjualnya. Beberapa laporan mengatakan bahwa ia telah disuruh mencari klub baru. Meski kabar itu mungkin berlebihan, tetap saja Sir Jim Ratcliffe orang yang kejam. Kita telah melihat Ashworth dipecat dan banyak staf yang sudah diberhentikan. Ia tidak punya banyak kesabaran, dan dengan gaji Rashford yang tinggi, ia tidak akan mau menunggu lebih lama lagi untuk penampilan yang konsisten. Fans tidak akan terkejut jika Ratcliffe mendesak Ineos untuk menjual Rashford demi keuntungan FFP. Akan sangat menyedihkan melihat Rashford pergi dalam situasi seperti ini, terutama mengingat betapa banyak yang telah ia lakukan untuk klub ini di musim-musim sebelumnya. Namun mungkin perubahan lingkungan adalah yang dibutuhkan Rashford, jika segala sesuatunya tidak berjalan baik musim ini. Semua orang mendapatkan awal yang baru di bawah Amorim, tetapi Rashford harus segera mendapatkan kembali performanya. Atau Ratcliffe tidak akan ragu untuk menyingkirkannya.